Qatadah dan jumhur mayoritas ulama. Mereka menafsirkan Quran gini. Bapak lebih percaya mana? Ucapannya Ibnu Abbas atau saya? Nggak apa-apa, jangan enak sama saya, biasa aja. Lebih percaya mana? Ibnu Abbas atau saya? Iya, tapi kan yang nyampein sekarang siapa? Lihat ke depan ya. Pak Adi digentak sama dia barusan. Nih ucapan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dan Imam Qatadah saya tulis di sini. Kelihatan nggak? Nih, nggak kelihatan. Fokus ya. Menafsirkan apa tadi? 4 bulan. Inna zulma, sesungguhnya kezaliman, fil ashhuril hurum, di bulan-bulan haram, a'zamu khati'atan wa wizran, maka dosanya Allah lipat gandain. Nyambung nggak nih? Jelas ya? Jelas gak ini? Orang yang berbuat dosa di 4 bulan haram, maka dosanya Allah ketika sedang sekarat, berarti ombak menghantam di permukaan, dia tangannya begini. Berarti Fir'aun jasadnya masih ada apa enggak? Buka Quran 10:90. Nah, samping Pak Willy sebelah kiri. Pak Teguh. Pak siapa namanya? Pak Teguh. 10:90. Surat apa namanya? Yunus. Silakan Pak, siapa tadi? Pak Teguh. Baca bismillah Pak Teguh. Langsung terjemahkan. Kami jadikan Baca bismillah bisa melintasi laut itu, laut merah. Pak Teguh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, laut merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia Sebentar. Bu, tidak buka Quran yuk. Ke depan semuanya. Umatnya Nabi Musa tertulis dalam Quran namanya siapa? Bani Israel. Dan sekarang ada satu negara yang mencaplok tanah Palestina. Namanya negara apa? Berarti mengambilnya dari nama. Jelas ya? Sini ibu semua, bapak. Kala itu Bani Israel adalah pendatang, sedangkan Fir'aun dan kaumnya adalah pribumi, disebut Kipti. Apa tadi? Maka Bani Israel menasehati Kipti. Luasnya pendatang menggurui, menasehati pribumi. Itu yang sudah muncul keegoan di kalangan mereka. Jadi kalau begitu, Kipti adalah pribumi, Bani Israel adalah apa? Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, umatnya Nabi Musa, namanya siapa tadi? Bani siapa? Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan pengikutnya, sampai pada akhirnya laut terbelah dan kemudian bisa melewati, tinggal Fir'aun dan siapa? Kaumnya. Apa yang terjadi? Silakan Pak Teguh, ulangi dari awal pelan-pelan ya Pak, silakan. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu. Terus. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, hingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel." Dan Tuhan yang dipercayai oleh siapa?
Berarti kalau begitu umatnya Nabi Musa yang beriman siapa saja namanya? Bani. Jadi kalau boleh gampangnya begini, aku tidak akan beriman, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan contoh yang disembah umatnya Rasulullah. Siapa Tuhan umatnya Rasulullah? Siapa? Allah. Benar ya? Maka Tuhannya Bani Israel siapa? Saya ulangi nih ya. Ya Allah mudahkan. Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman lagi sekarang, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhannya umatnya Rasulullah. Siapa Tuhan umatnya Nabi Muhammad? Allah. Kalau Tuhan umatnya Bani Israel kala itu siapa? Allah. Berarti kalau begitu ucapan Fir'aun la ilaha illallah, berarti taubatnya Fir'aun lagi sekarang. Nyambung gak nih? Berarti kalau tanya apakah Fir'aun pernah taubat semasa hidupnya? Pernah. Tapi sayangnya taubatnya ketika sedang apa? Maka malaikat Jibril membantu tenggelamnya, dan di mulutnya disumpal dengan tanah diambil dari dasar laut yang paling dalam. Oleh siapa? Jibril. Dan di kalimat terakhirnya di ayat ini Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan dia mengaku muslim lagi sekarang. Dijawab sama Allah di ayat 91 berikutnya. Silakan Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah baru sekarang kamu beriman? Kenapa sekarang taubat? Kata siapa nih? Berarti kalau begitu taubat Fir'aun diterima enggak? Makanya taubat manusia tidak akan diterima kalau taubatnya sudah ruh berada di mana nih? Berarti nggak diterima. Akhirnya diabadikan sama Allah jadi pelajaran buat umat manusia sesudahnya. Dijawab dengan kalimat berikutnya ayat 92. Silakan Pak. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Pada hari ini sekarang kami selamatkan jasadmu, kami utuhkan jasadmu. Di mana? Di Madhab Museum Mesir, namanya Ramses keempat. Betul? Jadi kalau gitu Fir'aun sekarang ada apa enggak? Maksudnya dia nggak boleh foto, gelap. Kenapa? Khawatir cahaya foto dari handphone itu membuat sesuatu yang melenyapkan tubuhnya Fir'aun. Makanya nggak boleh ada foto masuknya itu. Ditunjukin ini Ramses yang keempat di zaman Nabi Musa, tangannya sambil begini, sendirian dia begini tangannya. Berarti apa yang terjadi Ustaz? Falyauma nunajjika bibadanika. Allah selamatkan badannya Fir'aun. Berarti Al-Quran sudah terbukti kebenarannya. Nyambung gak semuanya nih? Kapan wafatnya Fir'aun? Ya Allah, gak perlu lihat plafon, biasa aja. Pak Willy, Pak Teguh, Pak Adi. Coba Pak Adi saya tanya suaminya Bu Hema, kapan wafatnya Fir'aun tadi? Apa? Zamannya Nabi Musa. Ya Allah, Bapak sehat semuanya ya. Ibu Hema, kapan wafatnya Fir'aun? 10 Muharram. Kenapa bilang zamannya Nabi Musa? Ya benar juga sih zamannya Nabi Musa. Sabar Hasim, nggak boleh marah Hasim, sabar. Udah kenal lama Hasim, sabar. Berarti kalau begitu kapan Fir'aun ini tenggelamkan? Maka ketika Nabi Muhammad mendengar itu, Nabi Muhammad mengatakan sama-sama, ana ahakku bi Musa minkum. Kami ini, aku ini dan umatnya Rasulullah lebih berhak mengikuti atau dengan Nabi Musa ketimbang umatnya Yahudi. Jadi kita ini lebih berhak kepada siapa? Nabi siapa? Nah, ke depan semuanya. Barang siapa yang hidup di zaman Nabi Musa lalu beriman meninggal surga. Jelas gak? Jelas ya? Ulangin. Barang siapa yang hidup di zaman Nabi Musa beriman mengikuti keyakinan Nabi Musa meninggalnya.
Barang siapa setelah Nabi Musa meninggal muncullah Nabi Isa, umat diperintahkan beriman kepada Nabi dan mengikuti ajaran Nabi. Barang siapa yang masih mengikuti ajaran Nabi Musa setelah adanya Nabi Isa, neraka. Yang enggak? Pak Billy jelas ya? Nabi Isa meninggal, muncullah Nabi akhir zaman, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Barang siapa? Nabi Muhammad sudah ada, penutup para nabi akhir zaman. Barang siapa di zamannya Rasulullah masih ada manusia yang mengikuti keyakinan Nabi Musa dan Nabi Isa, tidak mengikuti Rasulullah, neraka. Yang enggak nih semua. Maka menurut keyakinan kita, agama yang paling benar adalah inna dina. Apabila mereka meyakini enggak, agama yang paling benar adalah agama kami, silakan. Kita punya prinsip lakum. Kalau ditanya, wahai bapak, agama yang paling benar apa pak? Islam. Jangan ragu. Apa? Islam. Kalau mereka mengatakan enggak, agama kami, silakan. Benar ya? Jangan mentang-mentang toleransi mengatakan semua agama benar. Enggak. Inna dina indallahil Islam. Bisa dipahami semua ya? Maka Nabi mengatakan bareng-bareng, la in baqitu la asumanna at-tasi'. Jika umurku panjang sampai tahun depan, maka aku berpuasa di tanggal ke-9, namanya Tasu'a. Apa tadi? Jadi puasa Muharram berapa hari? Sebulan. La ilaha illallah, mudah-mudahan jamaah ya. Berapa hari Pak Teguh? 1 hari. Pak Willy berapa hari? 13 jam. Aduh, senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Sabar, Ustaz Fikri, Ustaz harus sabar. Ya Allah, sabar. Maka ya udah kira saya ngalah. Hitungannya 2 hari gitu ya. Berarti kalau begitu puasa Muharram itu baiknya berapa hari? Tanggal 9 dan berapa? Tapi Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, khalifu fil yahud, bedain sama orang Yahudi. Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Maka puasa Muharram ada 4 macam. 1 hari duangan tanggal 10, 2 hari duangan 9-10, 2 hari aja 10-11, dan 3 hari 9-10-11. Yuk, puasa Muharram ada berapa tipe? Pertama, ya, tanggal berapa? 10 aja. Yang kedua, yang ketiga 10-11. Dan yang keempat, yang paling tepat yang mana? Nomor 2. Maka kalau begitu puasa Muharram yang paling utama adalah berapa hari? 9 dan 10. Masalahnya saya udah mulai keringetan nih. Bapak dan ibu mau puasa enggak? Itu aja sih. Udah itu aja masalahnya. Pak, Bu, jangan bilang mau. Nabi Muhammad ditegur sama Allah, ditanya Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan Ruh. Nabi mengatakan besok 15 hari wahyu enggak turun. Nabi gelisah, maka ditegur. Ucapannya jangan besok, tapi apa? Insya. Barang-barang mau puasa enggak? Niat yuk. Mulutnya dibuka, yang diem aja saya khawatir juga nih. Niat ya. Pak Adi, mana Pak Adi? Dikembung nih dia nih. Nawaitu sauma Tasu'a wa Asyura lillahi ta'ala. Niatku puasa 9 dan 10 Muharram karena Allah Ta'ala. Udah niat barusan, hati-hati kalau udah niat. Jangan bilang kejebak, ibu kejebak, Ustaz kejebak. Enggak, niat. Berapa hari tadi itu? 9 dan berapa? Apalagi bapak sini deh, perutnya udah. Orang yang berpuasa badannya sehat. Doa orang yang berpuasa dikabulkan. Orang yang berpuasa dihindari dari setan masuk ke dalam tubuhnya.
Orang yang berpuasa detoksifikasi, sel-sel darah kotor keluar dari tubuhnya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi ketimbang kasturi. Di sorga ada pintu namanya royan khusus buat puasa. Pahala puasa tanpa batas lebih dari 700 kali lipat. Pahala puasa tidak bisa diambil seiring kezolimannya. Dosa kita, pahala kita bisa diambil seiring kezoliman kita. Ada yang tidak bisa diambil kecuali apa itu puasa. Orang yang lagi puasa meninggal dunia jaminannya surga. Maka Pak Adi, Pak Teguh, Pak Willy hari Jumat 28 Juli lagi puasa Muharram, plek mati surga. Mau gak Pak Teguh? Mau Pak Willy? Pak Willy mau? Dijamin surga. Yang keempat, dia lagi puasa sedekah jenguk orang sakit, nganterin jenazah, wajib baginya masuk surga. Makanya usahakan Pak Bu, jangan putus puasa. Syukur-syukur puasa Senin Kamis. Saya ngamalin Senin Kamis, nggak Nabi Daud. Senin Kamis puasa. Dokter aja sebelum mengoperasi pasien diperintahkan untuk apa dulu? Kalau umpama Bapak ada penyakit nggak bisa puasa, umpama nih Pak Teguh nggak bisa puasa, yang puasa Pak Adi, gimana caranya biar dapetin pahala puasa Pak Adi? Maka Pak Teguh beliin rendang, menjelang azan maghrib udah sampai ke rumahnya Pak Adi. Ketika mau buka puasa makan makanan dari Pak Teguh, maka Pak Teguh dapetin pahala puasa Pak Adi tanpa mengurangi pahala puasa dia sedikit pun. Makanya Pak Willy setiap Senin Kamis ada aja jamaah yang bawain makanan buka puasa ke Cipete ke rumah saya. Tapi nggak semua, ada juga yang belum. Ya memang nyadar dia. Jadi gimana nanti kalau begitu puasa 10 apa tadi Muharram. Nah sini ya. Di daerah saya 10 Muharram punya tradisi menyantuni sama di sini. Lebaran anak yatim tanggal 10 Muharram. Sebenarnya mah tuntunan dari hadis sendiri tidak ada, tapi baik saja kalau umpama lagi puasanya kita apa? Nyantuni. Siapa anak yatim? Ke depan ya, tidak tulis di handphone dulu. Nabi bersabda, al yatimu huwa lam yablugh. Yang namanya anak yatim usianya belum memasuki akil balik. Namanya apa tadi? Yatim. Makanya ketika kita santuni atau ketemu, Nabi menyuruh imsah roksal yatim, usaplah kepala anak yatim, yalina qalbaka, melembutkan hatimu. Makanya anak yatim usianya belum apa tadi? Akil balik. Apabila Masjid Firdaus ini nyantuni anak yatim, yang datang dari warga sekitar tiba-tiba gede kumisan, itu bukan yatim, namanya du'afa. Santuni nggak santuni, tapi palanya nggak perlu diusap. Jelas semuanya ya. Bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, saya nggak punya orang tua. Saya ini yatim apa bukan? Du'afa. Saya ini yatim bukan? Senang sekali Pak di sini bilang du'afa. Saya ini sudah akil balik apa belum? Nggak boleh begitu kualak sama ustadznya. Ya saya ini sudah akil, maka nggak mungkin. Sini deh, saya ke Firdaus saya begini. Yang nyantunin Pak Willy, pala saya dibuka pecinya. Ya Allah, kan nggak mungkin. Makanya usianya belum apa tadi? Bisa dipahami semuanya nih. Dah. Ya Allah, cepat sekali 50 menit ya. Tausiah ya. Terusin gak nih? Datangnya terlambat. La ilaha illallah. Ya Allah, perhitungan sekali sama Ustaz. Masya Allah. Ya Allah, Bu, saya udah bertahun-tahun di sini punya perhitungan sama Ustaznya. Wah, tapi luar biasa. Di hari raya Idul Adha, Ustadz Fikri WA saya,
Ustadz ada jatah Ustadz daging kurban, Masya Allah, perhatian sekali. Tapi alhamdulillah saya sudah dapat juga daging kurban. Silakan hak saya atau pengen bagi ke saya, berikan kepada yang lainnya. Luar biasa, perhatian sama Ustadznya. Tapi udah mau pulang dibilang terlambat. Dan terusin lagi ya. Baik. Terusin apa tadi? Maaf ya, santuni anak yatim ya. Di bulan-bulan santuni anak yatim. Ya, silakan. Palanya diapakan? Diusap. Nah, palanya diusap, pala anak yatim nanti di sorga dekat dengan Rasul seperti dua jari tengah dan jari telunjuk. Semoga kita semua dekat sama Rasulullah. Ikuti saya, Sahih Al-Bukhari. Ini perlu apa? Perlu pemikiran, ya. Tidak melihat plafon, tidak melihat karpet ke depan. Qala Rasulullah. Sini. Laisa minna. Ulangin. Ke depan. Laisa bukan, minna golongan kami. Sama-sama. Bukan golongan kami. Yang mengatakan Rasulullah berarti bukan golongannya siapa? Rasulullah. Ya Allah, jangan sampai dibilang begitu. Siapa yang bukan golongan Rasulullah, Ustaz? Ini yang mengamalkan ini, Nabi mengatakan laisa minna. Apa tadi? Siapa dia? Fokus ya. Man latomal hudud. Dialah yang meratapi kematian dengan cara ke saya. Apa ini? Ada orang mati, meninggal, dia begini-begini. Nyambung gak nih? Wasyaqol juyub, kantong bajunya. Wadak wabidak watil jahiliyah, teriak-teriakan. Maka apabila 10 Muharram ada kelompok yang meratapi seorang kematian dari keluarganya Rasulullah dengan cara sini, nyanyi-nyanyi segala macam, laisa minna. Nyambung gak nih semua? Apa tadi? Laisa apa? Bahkan pedang senjata tajam, laisa minna. Bisa dipahami nggak? Maka kalau ibu bapak tanya, siapa dia? Bukan golongan umatnya Rasulullah. Jelas ya semuanya ya. Apalagi sampai mencela menghina Abu Bakar, apalagi sampai mencela menghina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah. Mereka ini hati-hati adalah keluarga dan para sahabatnya Rasulullah. Manusia-manusia mulia setelah Rasulullah. Apa? Dihina, meratapi kematiannya cucunya Rasulullah. Teriak-teriakan, mengadakan begini. Ingat 10 Muharram puasa. Tidak memukul-mukul badan. Jelas gak semuanya nih? Kalau umpama ada yang memukul-mukul badan jamaah di sini, saya khawatir laisa minna. Apa tadi rakatnya? Bukan golongan. Bisa dicek Pak di beberapa kitab hadis Al-Bukhari. Satu laisa minna, bukan golongan. Ya, apabila nonton di YouTube dapat share, hati-hati nih. Dapat share dan sebagainya, ratapi ini, saya khawatir dia menyebutnya Ahlul Bait. Tapi padahal dia bukanlah golongan umatnya siapa tadi? Rasulullah. Maka kita sebaiknya ngapain tadi? Puasa. Itu yang paling tepat. Kitanya adalah puasa. Nah, tolong jawab deh, saya mau tes nih. Sekarang jadi Hijriah tanggal 1 Muharram, Hijriahnya tahun berapa? Pak Adi? Sebelumnya? Ya gampang. 44 sebelumnya. Sekarang masuk 1445. Berarti angka jumlahnya nambah apa kurang? Nambah. Kalau umur, berarti umur kita bukan semakin nambah, umur kita semakin apa? Berarti kalau begitu kematian bukan semakin jauh, kematian semakin apa tadi?
dekat. Maka dari itu gimana caranya Ustaz? Makanya namanya aja di belakang 14